saya diumpan dengan perempuan itu, karena ketika saya tolongin dia masih tidak terima, ya mungkin kalian sudah lihat, akhirnya Mak Loreng nyuruh lah, mungkin dia nekat, bahasanya nyuruh datangin. Datang, udah lihat, kalian lihat ya mungkin tayangannya, mantan-mantan nguruskan jurus-jurus macan begitu. Ya saya nggak wedi ya, nggak takut. Karena kenapa? Ya saya nggak pernah yang namanya mengganggu dia, nggak merugikan dia. Tapi dengan perilaku dia, aduh, tolong Cek Raden, ternyata kamu di sini, aku cari-cari keberadaanmu. Waduh, Aduh, kenapa emang? tolong obatin tanganku Cek Raden. Obatin apanya? Tanganku ini Cek Raden. Aduh, waduh, aduh, kenapa tangannya? darahnya sampai kemana-mana. Iya. Aku minta tolong, minta obat denganmu ini Cek Raden. Enak Aku benar. akan ikuti jalan kembali. Enak benar kau datang-datang ke sini. Saya belum selesai untuk mengulas, menceritakan dengan apa yang kau lakukan selama ini. Ketika darahnya kemana-mana Cek Raden, tolonglah aku. Aduh, kau nekat ke sini. Ya aku kabur dari persembunyiannya si Mak Loreng, karena Mak Loreng tidak bisa menyembuhkanku. Hanya kamu yang bisa menyembuhkanku ini. Tolongin aku Cik Raden. Kata kamu waktu itu ketika saya ajak bicara baik-baik, bahwa yang paling sakti Mak Loreng, yang paling hebat Mak Loreng. Kenapa enggak nyuruh Mak Loreng aja kau minta berobat ke situ? Karena hanya kamu yang bisa ngomong obatin, karena kamu yang punya obatnya Cik Raden. Enak benar dia nih sahabat. Datang, mungkin dia ngintip ketika saya lagi santai seperti ini, mantau. Iya benar sekali, kamu tahu itu. Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa saya cari kemana? Aneh. Tolong saya sembuhkanlah. Saya nggak butuh. Iya. Lihat darahnya udah kemana-mana. Biarin aja. Kenapa kau nggak berobat ke rumah sakit apa kemana sana? Ke rumah sakit sudah tidak bisa lagi. Ini bukan sakit biasa. Kena sakit apa? Ini karenamu. Ini karenamu. Ini tolong aku minta sembuh dari obat-obatmu ini. Enak bener karena saya. Kau tidak bercermin, itu salahmu sendiri. Kan saya sudah katakan. Tolong hentikan. Ngomong. Aku kesini minta sembuhin tanganku ini Cik Raden. Kamu tidak lihat kasihan denganku. Aku seorang wanita. Iya. Lihatlah darah kemana-mana. Siapa tahu rumah sakit pun tidak bisa menyembuhkannya. Cuman kamu yang bisa menyembuhkannya. Enak bener kau sekarang nyeronyos. Cangkemmu nggak ada rem, meminta tolong, minta sembuhkan. Ayolah Cik Raden, tolonglah. Sembuhkanlah tanganku ini. Semalam aku tidak bisa tidur karena terasa panas dan susah. Ya karena ulahmu sekali ini. Ya Allah. Nah, rasa kau sekarang, rasa kau, enak nggak? Nah ini sembuh pun aku akan catat. Aku tidak mau catat, aku tidak punya. Tidak mau tanganku hilang satu, Cik Raden, tolonglah. Dia kan busuk-busuk situ, ada ulatnya sih juga, nggak apa-apa. Ya Allah, lihatlah darahnya udah berkucuran, nggak bisa. Saya sudah mengatakan kepada dirimu, lebih baik dari awal jangan ngikuti Mak Loreng lagi, tapi kau masih terperdaya sama dia. Kau sudah berjanji sama saya. Iya, sekarang aku akan berjanji. Aku tidak akan ikuti Mak Loreng. Aku udah kapok. Saya nggak percaya. Ya Allah. Jadi sahabat-sahabat dengan ucapan dia seperti itu, percaya nggak? Ya. Tolonglah. Dia meringis sekarang, kesakitan. Gimana? Pukulan Braja Musti itu. Tahu sendiri kekuatan. Rumah sakit itu nggak bisa menyembuhkan, selain aku harus dipotong lenganku. Aku tidak mau cacat. Ya, ambil aja pisau, potong aja, nggak apa-apa. Ajar kamu Cik Raden. Itu lebih bagus. Jadi kau nggak bisa lagi yang namanya merajalela, nggak bisa lagi semena-mena, nggak bisa lagi kau istilahnya mau nantang-nantang, mau jadi jahat lagi. Bagus lah. Jadi sadar, kau tobat.
Sudahlah Cik Raden, gak usah banyak bicara. Lebih baik kamu sembuhkan aku tanganku ini. Mana yang sakit? Ini, Itu. ya. Sakit bener itu. Iya, benar sekali. Coba saya lihat. Ah, Ya nanti dulu. kurang ajar kau Cik Sabar. Raden. Aku Kenapa? minta sembuhkan tanganku Iya ini. sabar lah. Tapi kamu siksa aku dengan Yang enggak lah. Siapa yang jidat saya mau nyiksa? Enggak mau nyiksa, kan mau lihat dulu bagaimana yang remuk. Mau saya luruskan dulu. Kalau memang ini. Kalau kamu memang tidak mau menyembuhkan, sembuhkanlah tanganku. Gak usah kamu menyiksaku. Oh, banyak omong kau. Diam kau. Bisu kau. Puh. Sayang, sahabatnya. Kalau kata orang itu bukan tegel nggak tegel, atau bukan kita tega atau tidak tega, tapi dengan perilakunya tidaklah wajar seorang perempuan mengikuti seorang laki-laki yang disebut pendekar, entah itu dukun, entah itu jawara, saya nggak tahu, disebut Mak Loreng itu. Memang luar biasa ilmu Mak Loreng, saya akuin. Karena kenapa? Sampai begitu kuatnya gendaman hasutan yang dilakukan Mak Loreng sehingga dia terperdaya, akhirnya dia menantang saya. Kalau nggak saya beginikan, ini mungkin nggak jadikan suatu pelajaran sama dia. Iya. Masih untung sahabat, sebatas angin Braja Hijib yang saya hantamkan kepada dia itu hanya tangannya remuk. Kalau jantungnya apa? Ais, nanti dulu, nggak ada urusan sama saya. Jadi kan saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat, di mana Cik Raden sebelum yang namanya akan melakukan sesuatu itu sudah Cik Raden siapkan. Jadi dia tahu. Sampai ke dokter dia pernah cerita mengatakan bahwa tidak bisa sembuh. Katanya si Mak Loreng itu sakti hebat, buktinya nggak bisa disembuhkan. Jadi sudah saya katakan sahabat ya, di alam dunia ini, jagat Nusantara yang ada kita huni, kita pijak ini, makanya kita hidup janganlah menanamkan sifat-sifat sombong. Apabila kita selalu menanamkan sifat-sifat sombong, ada yang namanya, apa kau? Kenapa kau? Biarin aja. Iya. Malah aku buat kaku kau nanti, ringsek kau di sini. Sudah saya katakan, sadar kau. Iya. Gak ada urusan sama saya, biarin aja. Jadi mungkin sahabat-sahabat saya senang ya. Sahabat-sahabat saya juga mendukungnya. Karena melihat perilaku ini nggak wajar. Pakai jilbab ongkoh kata orang itu ya. Tapi dia kelakuannya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini manusia-manusia apa ya disebut? Sudah nggak wajar lah. Iya. Makanya dari sawit itulah sahabat ya. Saya ulangi. Dia udah tahu. Karena sari serbu Cik Raden ini sangat sakti, sangat kuat, sangat hebat. Keampuhannya jangankan penyakit secara yang biasa. Yang seperti dia lakukan ini, kalau udah diminumkan ini bisa sembuh. Iya, bisa sehat. Apalagi dengan dicampuri dengan langsung minum madu. Benar-benar luar biasa. Nah, maka dari itu sahabat, apabila daripada saya obatin, dan obat ini saya berikan kepada dia, karena memang saya ada khusus yang namanya minyaknya juga. Cukup yang namanya patah-patah tulang ya, benjol-benjolan, sakit-sakit seperti tumor apa gimana, dengan minyak ini luar biasa. Karena ini ada kandungannya yang sudah kita doakan khusus. Makanya ini beda. Ada dia di sini ada seperti gumpalan, ada seperti bau, bukan bau ya, aromanya maksudnya. Memang itu dari kita ambilkan dari zat-zat dari air yang khusus. Sakit kau, biarkan. Hah? Meringis dia kesakitan. Hah? Dia nggak sadar kalau selama ini siapa lawan dia. Iya. Apa? Nih, mulut kau biar bisa bicara.
cepetan sembuhkan. Hmm? Pakai minyak tadi itu loh. Nggak bisa. Ini Cik bukan- Raden, Kenapa? tolonglah sembuhkan. Aku di sini, aku mencari mau keliling sini tidak ketemu, sekarang ketemu. Iya. Tolonglah. Walaupun kau ketemu, iya, nggak mungkin akan kuobati. Percuma. Ya Allah. Saya bukan tidak percaya ya, sahabatnya. Dengan itulah contoh daripada manusia. Ini contoh nyata ya. Ketika dia hebat jaya, maksudnya sehat, Cepetan Cik Raden, sembuhkanlah tanganku ini Cik Raden. enak Gak usah benar. banyak ngomong kamu. Biarkan. Dengan sahabat-sahabatmu dulu. Biar tahu. Iya. Lebih baik obat itu buat aku aja Cik Nggak Raden. enak bener. Nggak mungkin. Iya. Kamu tidak kasihan dengan seorang wanita sepertiku Cik Raden. Ada benar wanitanya mau saya kasihanin. Kalau perilaku seperti itu siapa yang mau kasihan? Coba. Sudah saya katakan. Jalankan. Kau yang benar-benar ketika kau ada di bergabung sama santri-santri saya di situ. Tapi kau tidak mau. Malah kau seolah-olah untuk memancing Cik bagaimana Raden, aduh, tanganku rasanya seperti mau patah nih Cik Raden. Jangan Biar- sampai patah tanganku. Aku tidak mau cacat Cik Raden. biarkan saja. Setan. Kau apa kau? Apa kau? Kau maksa-maksa saya. Dasar kamu. Kenapa? Kau sadar? Aku sadar. Iya. Tolonglah sembuhkan tanganku Taubat ini. kau. Aku akan taubat. Tolong sembuhkan Taubat tanganku apa? ini. Mau taubat apa? Taubat. Aku tidak akan mengikuti Mat Loreng dan Kalau kau hanya berjanji dengan di orang-orang hadapan yang jahat saya, itu. hanya mengucap hanya di hadapan saya kau kata bertobat, tapi dengan sendirinya kau di hadapan Tuhan dengan kolbumu tidak bisa, sama aja bohong. Iya. Aku tidak akan membohongimu lagi Cik Raden. Tolonglah sembuhkan tanganku ini. Enak bener. Aduh. Rasanya sepertimu. Enak. Cik Raden, tolonglah. Aku semalaman sudah tidak tidur. Iya. Ini aku harus tidak tidur lagi. Aku harus begadang lagi. Iya nggak apa-apa. Karena merasakan sakit. Itu sangat sakit sekali. ulah perbuatanmu. Tolonglah sembuhkan. Enak bener. Biarkan dia menangis merengek ya. Kenapa? Memang manusia tersebut tak mungkin akan menemukan suatu yang namanya kebenaran kalau tidak salah dulu. Ya mungkin dia sakit dulu, baru sadar. Oh iya, nggak benar. Ya mudah-mudahan kalau pola pikirnya jauh dan renungannya panjang. Cepetan Cik Raden. Aku mohon padamu Cik Raden, berikan obatmu itu buat aku Cik Kamu Raden. cari Mbah Dukun sana lah. Mat Loreng kata sakti hebat. Kata Mak Loreng tidak ada obatnya selain obatnya denganmu. Mak Loreng juga gak mampu mengobatinya. Tolong, Cik Sudah, Raden. saya nggak percaya. Iya, saya nggak percaya sahabat ya. Ini rasanya seperti Apa? Seperti apa? Gigit-gigit apa? Sakit. iya, sakit benar. Masaknya dasar benar. Jadi kalau sudah Raden, begini, tolonglah, cepetan lah harus sembuhkan tanganku ini. Wow. sakit lah kalau di situ rasakan. Saya nggak bakal sembuh, nggak bakal nyembuhin, nggak bakal ngobatin sahabat. Tolonglah. Yang mana? Coba sembuhkan, sini. Ya, sembuhkan coba. tanganku. Yang mana? Ini Cik Raden, tolonglah. Kau diam, tarik napas ya. Coba diam. Coba. Kau tahan yang mana sakit ini ya. Iya. Ya, tahan dulu. Ditahan dulu. Iya, sabar. Sabar. Biar itu benar-benar saya bisa tarik nanti. Yang sakitnya di mana? Ini bukan ngasih obat. Ya, sabar dulu. Hah? Kau nih sampai jualan saya kau hancurkan begini. Hah? Tolonglah Cik Raden, berikan obat itu denganku. Enak bener kau ngomong. Minta tolong. Nggak sadar kau ya. Aku tidak mau satu seumur hidupku Cik Raden. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Tolonglah. jadi kau tobat. Dari sini tobat. Mau nggak tobat? Aku Sadar. akan tobat. Ya benar, aku akan tobat. Aku akan mengikuti jalanmu. Apa katamu, aku akan mengikutinya. Tapi tolong sembuhkan tanganku ini. Aku tidak mau cacat. Sakitnya itu luar biasa sahabat. Karena itu Braja Musti ya. Ya benar sekali sakitnya seperti
tulang rusukku pun akan hancur rasanya. Dia tidak sadar diri, sahabat ya. Ketika saya bawa yang namanya pusaka dari Bunda Ratu itu, kalian bisa lihat, saya sudah kasih tahu kan kepada sahabat-sahabat ngehantam dia. Inilah yang buat saya numbangkan yang namanya si perempuan ini. Darahnya selalu mengalir tidak Ya berhenti. biarkan aja. Tolonglah Ciraden. Berikan obatmu itu denganku Ciraden. Aku akan tobat dengan aku yang di jalan. Alah, saya nggak percaya. Ini sahabat ya, kalian lihat. Kalian lihat, inilah yang namanya mustika ketika saya dikasih Bunda Ratu. Yang saya hantamkan kepada dia. Remuk jero kalau kata orang itu. Susah dia. Tolonglah Ciraden. Tolong. Iya. Kamu tak tolong apa? Sembuhkanlah tanganku. Sembuhkan. Yang ada kusisa kau. Kamu sudah menyiksa seorang wanita itu sangat kejam sekali Ciraden. Biarkan. Karena ulah perbuatanmu sendiri itu. Aku tahu aku salah. Ya. Terus? Aku minta sembuhkanlah tanganku ini. Iya. Saya mau menyembuhkan. Tapi kau tobat. Aku akan tobat. Syaratnya yang penting aku sembuhkan tanganku. Aku tidak mau catat seumur hidupku. Menangislah kau di situ. Ciraden tolonglah. Enak bener kau ngomong bicara tolonglah. Gak sadar kau ya. Nih si obat ini. Tambah sakit Ciraden. Iya biar. Siksa kau. Tolonglah, aku di sini minta kesembuhan, bukan untuk kau siksa. Ya biarin aja. Karena ulah perbuatanmu sendiri. Apa syaratnya untuk aku bisa sembuh? Kau bertobat langsung kepada Allah. Kau berjanji kepada dirimu sendiri. Baru saya akan mengobati. Tapi kalau kau tidak berjanji, hanya sebatas masih membohongimu, tak mungkin saya obati. Ya. Aku akan berjanji, aku akan mengikuti jalanmu. Dan apa? Nanti ketemu Mat Loreng kau ngikutin lagi. Aku tidak akan mengikuti lagi. Aku sudah kabur di tempat persembunyiannya. Berarti dia nggak tahu kau kesini? Tidak. Oh, nanti dia nyari-nyari kau. Aku minta perlindungan darimu, Ciraden. Perlindungan dari saya. Emangnya siapa saya kamu? Tolonglah. Berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung sama saya. Ya kalau kau adalah perantara dari Allah, aku akan berlindung denganmu, Pak Ciraden. Saya lihat dulu lah. Saya pengen tahu dulu, pengen nyimak dulu. Biar kau rasakan kesakitan selama ini perbuatanmu. Yaitu tadi, sudah saya katakan, kenapa kau selalu mengikuti yang namanya jalan-jalan kesesatan. Karena kau haus. Kau masih menanamkan yang namanya hawa nafsu, sehingga apa yang keinginanmu untuk meraih kemegahan, yang untuk mencari kehidupan dirimu, aku akan bertobat. Untuk cara-cara singkat-singkat. Ya, aku akan tobat. Aku akan tobat. Tobat. Saya nggak percaya. Aku akan percaya. Caranya buat tobat aku, yang penting aku bisa sembuh dan kembali seperti semula. Nih. Ajar kau. Jadi saya sahabat, firasat saya itu masih nggak enak ya. Kenapa? Ucapan dia itu hanya di depan saya atau di bibir dia saja, tapi dia masih ada menanamkan rasa dendam sama saya, ya. Rasa dendam sama saya. Aku tidak akan. Sehingga dia bagaimana caranya ketika seperti ini dia sembuh, nanti benar-benar dia akan masih ada niat yang jahat sama saya. Makanya saya biarkan dulu. Kenapa? Buat pelajaran. Jadi wanita-wanita seperti ini wajar kita kasih yang namanya peringatan seperti ini. Iya. Yang main-main. Aku akan bertobat. Aku akan berjanji denganmu. Aku akan bertobat. Kan bertobat. Tolonglah. Jadi saya nggak percaya, sahabat. Sahabat juga mungkin nggak percaya.
Sahabatmu gak ada yang percaya denganmu. Ya saya justru mereka yang menyimak tontonan saya, sehingga apa yang kau lakukan itu sudah daripada norma-norma kehidupan. So, tidak layak kau sebagai perempuan untuk melakukan yang seperti itu. Iya, makanya kau taubat, sadar. Ya aku sadar karena duniawi Hmm. telah menjadikan aku sosok yang jahat. Nah, itu pengakuan dari bibirmu apa dari hatimu? Dari hatiku paling dalam, ya Raden. Tolonglah, aku Dari tidak akan hati mau, yang aku paling tidak mau dalam. cacat seumur hidupku. Aku tidak akan punya tangan kalau kau tidak akan menyembuhkannya. Tolonglah. Enak benar dia ngomong, sahabatnya. Yang ada juga saya siksa dulu dia. Jangan kau siksa lagi kakiku, tanganku. Hah? Aduh. Gimana rasanya? Sakit sekali. Sakit, iya. Enak bener kau ngomong sakit sekali. Ngomongnya enak bener, sahabat ya. Maka dari itu sahabat-sahabat, saya ingatkan, apabila kalian mau pesan madu sama Cik Raden, ini sari serbuk, ini madu dua, ada madu hitam, madu kuning, ya. Ini ada garam asma, ada minyak keraton, ada minyak pemikat, semuanya lengkap. Bahkan ada pun mustika, tapi mustika ini belum ya, belum saya kasihkan, biar bisa menghantam dia dulu. Enak bener. Ini mau saya kasihkan, kemarin saya ambil lagi, sahabat ya. Kenapa? Pirasat saya memang beda, makanya saya ambil lagi. Ini kalau buat menghantam dia, deprok, kata orang tuh tepar. Makanya ini luar biasa ini kekuatannya. Saya tempelin aja, dia kepanasan. Jangan kau siksa aku lagi. Aku gak mau kakiku yang 2 kali ya patah. Kau sudah matakan ke tanganku. Aku tidak mau. Gimana? Panas sekali. Iya. Mana yang sakit? Ini rasakan. Sudahlah Cik Raden, aku mohon padamu, sembuhkan aku. Mendingan kau pergi aja. Ya, saya nggak mau ngobati, pergi kau. Ya. Aku tidak akan pergi. Siapa? Aku tidak akan pergi, Cik Raden. Tolonglah sembuhkan tanganku ini. Kalau nggak aku sisa kau. Pergi kau. Cik Raden, kau ajar kau. Ngapa? Saya nggak. Dasar. Apa pergi sana kau? Nggak butuh saya. Iya. Aku akan kembali. Aku akan merebut. Terserah kau. Terserah kau. Kalau kau selagi tidak merubah cara-cara hidupmu, nggak mungkin saya obatin. Iya. Tunggu, Raden. Iya. Muak saya ngeliat perilakumu seperti itu. Bukannya sadar. Ampun saya. Ya. Maka dari itu sahabat ya, saya ingatkan. Jangan ketika kita membutuhkan, ketika kita sakit membutuhkan seseorang, ketika kita sehat, ketika kita sembuh, ketika kita bahasanya jaya, yaitu tadi manusia. Itulah dinamika kehidupan, gambaran yang Cik Raden berikan. Mudah-mudahan bisa kalian petik ya. Siakan kesempatan tidak ada 2 kali. Mudah-mudahan apa yang Cik Raden sampaikan ini menjadi suatu keberkahan kita. Jelas. Dengan peringatan-peringatan seperti ini, mudah-mudahan jadi cambuk bagi si perempuan ini, wanita ini. Ke depan dia bisa menemukan jati diri dan sadar diri. Jangan sampai terperangkap, terjebak di dalam kejahatan. Keberkahan selalu sama Allah. Keridhaan itu yang kita tuju, kita harapkan. Mungkin kalian bisa setelah menyimak, melihat apa yang Cik Raden tayangkan. Cik Raden ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya berselawat untuk membersihkan diri, tanda rasa syukur kita mengingat daripada kebesaran Allah. Di mana di situ perkuatlah yang namanya zikir batin, jalankan salat 5 waktu sesuai dengan kehidupan kita dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tegakkan namanya kebenaran demi untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Saya pamit, saya tutup. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.